Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Dan kalau bicara Pak Mahfud MD dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh, seorang figur yang memiliki latar belakang yang cukup lengkap. Kalau bicara pengalaman, saya kira beliaulah satu-satunya dari sedikit tokoh Indonesia yang pernah menjabat pada jabatan politik di 3 lembaga trias politika. Nah, representasi itu saya kira juga membuat Pak Mahfud memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Wah, ini pasangan Ganjar Mahfud bakal ngeri-ngeri sedap. Kita tahu Pak Mahfud adalah individu yang kredibel, bekerja dengan sangat baik, pengalamannya di berbagai jabatan pemerintahan ini khususnya sangat berguna jika ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Indonesia ini membutuhkan beliau bukan hanya kecerdasannya, bukan hanya kemampuannya, dan juga bukan hanya kebijakannya, tapi juga menegakkan hal-hal yang selama ini terkesan gelap. Ini juga jadi satu hal yang saya juga setuju adalah Pak Mahfud ini nggak ada aroma-aroma orde baru di dalamnya. Maka saya pikir duet Pak Mahfud MD dan Mas Ganjar ini adalah sesuatu yang mungkin mereka harapkan. Dan jika ternyata nanti dititahkan untuk harus memilih Pak Mahfud, maka ini akan menjadi duet maut yang tidak terelakkan. Ya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memutuskan bahwa partainya mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Keputusan itu diumumkan Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023 lalu. Usai Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP, muncul berbagai diskusi di ruang publik soal siapa tokoh yang tepat menjadi cawapres untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu di Pilpres mendatang. Publik mulai memprediksi itu, bahkan meyakini Ganjar Pranowo berpasangan dengan siapa saja pasti keluar sebagai pemenang. Ini kata pengamat politik dan hukum Marianus G. Harpung kepada Netral News pada Rabu 26 April 2023. Apalagi kata Marianus, banyak pihak menilai peluang menang di Pilpres semakin besar jika Ganjar berpasangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar, ujarnya. Lebih lanjut, Marianus menjelaskan beberapa alasan mengapa Ganjar dan Mahfud cocok diduetkan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Yang pertama, menurutnya Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur sehingga sejalan dengan pemikiran dan keinginan Presiden Jokowi. Yang kedua, pria asal Madura ini termasuk salah satu menteri kebanggaan dan andalan pemerintahan Jokowi. Terbukti keadaan politik tanah air lumayan kondusif, kata Marianus. Yang ketiga, sebutnya jika Mahfud menjadi cawapres, maka ada harapan baru bagi dunia penegakan hukum, khusus melawan mafia hukum dan para koruptor tanah air. Sosok Mahfud yang sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan hati rakyat. Jadi Mahfud ini sosok tipe yang pemberani, tegas, bersih dan religius, dan ini justru sangat ditakuti para mafia hukum tanah air yang sudah menggurita itu, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya itu. Lebih jauh, Marianus mengatakan usai Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, partai berlambang banteng moncong putih itu dikabarkan mulai bergerak cepat dan menggandeng tokoh politik, salah satunya Mahfud MD. Nah, keinginan Ganjar
Pranowo bergayung sambut dengan keinginan Mahfud MD dan ya sudah pasti sesuai dengan keinginan rakyat tanah air yang sedang merindukan penegakan hukum serius. Jadi keinginan Gubernur Jawa Tengah ini sudah dapat dipastikan mendapatkan restu dari Presiden Jokowi yang merupakan salah satu kader terbaik PDIP, kata Marianus. Marianus pun meyakini bahwa duet Ganjar dan Mahfud sejalan dengan keinginan rakyat. Jadi pilihan ini rasanya sejalan dengan nurani rakyat bumi pertiwi ya, karena Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diyakini pantas untuk menjaga NKRI. Ya, sempat temui Megawati, memang nama Mahfud MD mencuat menjadi bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ya, menjelang pemilu 2024 dirasakan penuh antusias dan lebih seru. Kali ini nama Menko Polhukam Mahfud MD memang muncul sebagai tokoh yang berpotensi menjadi cawapres PDIP Ganjar Pranowo. Ya, tidak hanya pertama kali namanya pernah dicatut dan digadang-gadang menjadi cawapres. Pada tahun 2019 lalu saat Pilpres, ia juga pernah dicatut menjadi bakal cawapres Jokowi. Meski gagal jadi cawapres, Mahfud tetap mendapatkan posisi di pemerintahan Jokowi. Ia pun ditunjuk sebagai Menko Polhukam sampai saat ini. Dan di Pilpres 2024, Mahfud MD kembali dikabarkan didekati oleh capres PDIP untuk dijadikan cawapres. Hal ini diperkuat dengan pertemuan empat mata antara Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Tidak cuma itu, Mahfud juga disebut sempat bertemu empat mata dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski Mahfud mengaku kedua pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan Pilpres 2024. Menurut Mahfud, ia memang kerap bertemu dengan Megawati dalam kapasitas sebagai bagian dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sementara itu pertemuannya dengan Ganjar hanya membicarakan topik-topik yang ringan, apalagi ia dan Ganjar sudah berteman lama. Tingkat keterpilihan Mahfud MD sebesar 3,7%. Ya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memutuskan bahwa partainya mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Keputusan itu diumumkan Megawati di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Jumat 21 April 2023 lalu. Usai Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP, muncul berbagai diskusi di ruang publik soal siapa tokoh yang tepat menjadi cawapres untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu di Pilpres mendatang. Publik mulai memprediksi itu, bahkan meyakini Ganjar Pranowo berpasangan dengan siapa saja pasti keluar sebagai pemenang. Ini kata pengamat politik dan hukum Marianus G. Harpung kepada Netral News pada Rabu 26 April 2023. Apalagi kata Marianus, banyak pihak menilai peluang menang di Pilpres semakin besar jika Ganjar berpasangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar, ujarnya. Lebih lanjut, Marianus menjelaskan beberapa alasan mengapa Ganjar dan Mahfud cocok diduetkan sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Yang pertama, menurutnya Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur, sehingga sejalan dengan pemikiran dan keinginan Presiden Jokowi. Yang kedua, pria asal Madura ini termasuk salah satu menteri kebanggaan dan andalan pemerintahan Jokowi. Terbukti keadaan politik tanah air lumayan kondusif, kata Marianus. Yang ketiga, sebutnya jika Mahfud menjadi cawapres, maka ada harapan baru bagi dunia penegakan hukum, khusus melawan mafia hukum dan para koruptor tanah air. Sosok Mahfud yang sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan hati rakyat. Jadi Mahfud ini sosok tipe yang pemberani, tegas, bersih dan religius, dan ini justru sangat ditakuti para mafia hukum tanah air yang sudah menggurita itu, kata dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya itu. Lebih jauh, Marianus mengatakan usai Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, partai berlambang banteng moncong putih itu dikabarkan mulai bergerak cepat dan menggandeng tokoh politik, salah satunya Mahfud MD. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif
di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu usia 17 sampai 41 tahun dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.